Eh, Halo Kang Tete yang di Zoom, kedengeran gak suaranya? Halo, halo. Halo, halo. Cik, ada suara bu? Sekarang Kang, Kedengeran Kang. Oke, oke. Thank you, thank you. Yang udah jawab. semua perwakilan dari divisinya belum? Mobile, mobile. Ah, udah. Materian, oke. PK, PK, oke. Baik, medik, 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 ayo tuh. Udah deh, udah. Ah, Hadir, hadir, hadir. Humas, humas, humas ada yang hadir nggak di Zoom? Yang di Zoom ada divisi humas. Oke. Dokum, dokum, Tadi. dokumentasi, ya. Akom, akom, dan kamu. Dan labnya Mas Dior ada nggak, Mas Dior? Oke. Komun, komun, ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini bakalan dilakuin rapat teknis buat konten besok, yakni pematerian, yaitu pengenalan geologi. Buat di sini udah ada PTOP-nya. Nah, nanti akan dikirim dan bisa kalian baca juga buat lebih lengkapnya. Nah, di rapat teknis ini gue mau jelasin aja besok itu kegiatannya akan kayak gimana dan gimana jalan kegiatannya. Sudah lanjut. Oke, untuk kegiatannya akan dilakukan besok hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, yaitu dari jam 2 sampai jam 6.25 sampai habis maghrib. Yang pertama itu ada kedatangan panitia. Kita bisa lihat di ROP, di rancangan operasional pergerakannya, pertama ada kedatangan panitia. Yang kita tahu kalau misalnya besok besok ulum ya? Ah, besok ulum yang harusnya kelar selesai jam 12. Itu gue kasih spare waktu buat kalian siap-siap, buat kalian makan lah. Gue naruh dari jam 2, pokoknya kita udah ngumpul di Selasar dari jam 2 sampai jam 3. Lebih dari jam 3 yang dimulai briefing itu gue anggap telat kalian semua. Terus kemudian kalian parkir itu di Sutet ya buat besok. Biar gak ngeganggu mobilisasi kalau kalian parkirnya di lapangan tengah. Terus lanjut lagi kita bakalan ngelakuin eh, briefing briefing umum. Briefing umum itu gua limpin nanti itu 20 menit pukul 3 sampai pukul 3.20. Nanti kalian bisa duduk di Selasar buat ikut briefing. Lanjut lagi ada briefing panitia khusus. Ini ntar kalian kena briefing sama kadif kadif kalian di pukul 15.20 sampai 15.30. Terus oke. Nah, kemudian habis briefing panitia khusus itu ada mobilisasi dari PK, pendamping kelompok. Tes Sarah, buat besok Tiara, oh jadinya Kansa. Oh ya, nanti udah habisin. Jadi besok ntar Kai bakalan ngapain mobilisasi. Dia jalan sendiri buat ngejemput si para pesertanya. Itu dimulai dari pukul 15.30 sampai 15.35. Lanjut dengan mobilisasi kita nih, panitia habis briefing khusus, nanti kalian langsung mobilisasi dari Selasar ke tangga gedung akademik satu. Jadi kalian bikin barikade tuh dari tangga gedung satu sampai Udit. Untuk di sini ada yang bisa ditanyain nggak? Yang masih bingung gitu. Habis kalian briefing kemana? Ada yang mau nanya nggak? Besoknya ada kuliah selain volume ya? Volume dong. Volume dong. Ada yang mau nanya? Yang di Zoom ada yang mau tanya dulu sampai mobilisasi barikade? Kalau aman kasih reaction aja. Ah.
Oke, 5, 4. Udah, Oke, udah. oke, udah ada yang react. Ah, boleh tampilin skemanya? Skema barikade. Nah, buat skemanya nanti kalian kayak gini. Kalian dari lantai satu, nanti kalian bikin barikade sepanjang tangga sampai ke audit. Nah, ini bisa dilihat di skema barikade tangga gedung akademik satu lantai satu sampai 3 sampai menuju audit. Nah, di situ kalian jangan berisik, jadi kayak hening gitu. Diem lah saya. Karena si mabanya itu gue taruh di dekanat. Nanti di dekanat mereka tuh masuknya lewat pintu depan, pintu Chelsea. Kalau kalian berisik ntar kedengeran. Bahkan mobilisasi kalian juga harusnya nggak kelihatan. Oke, next. Terus ketika mobilisasi ntar Akom ya. Akom habis briefing itu langsung ngisiin tempat kegiatan. Aman nih. Buat si orang-orangnya itu di distribusi dulu. Akom buat besok itu ada Ican, Dava, Arfian, Cairo sama Dewi itu biasa dua semuanya bisa. Bisa, bisa. Oh ya, buat besok Akom yang standby itu ya sama Humas juga. Humas itu nanti ikut sama Akom buat jaga-jaga takutnya ruangannya masih dikunci atau nggak bisa dipakai. Lanjut lagi. Nah, nanti Kansa PK-nya bakalan mengondisiin si mahasiswa barunya dari pukul 15.35 sampai 15.40. Jadi 5 menit lah. Karena mahasiswa baru mabanya tuh udah datang sebelum kita briefing harusnya. Jadi mabanya tuh udah boleh sholat dulu, boleh ke toilet dulu. Nah, tapi dari 15.35 sampai 15.40 nanti Kansa udah nyiapin buat si mahasiswa barunya buat baris dua Banjar dengan formasinya tuh Putri di depan, baru diikutin sama yang cowok atau putra. Next, itu di saat yang bersamaan kita standby. Standby, barikade, kalian diem, gak ada yang berisik, nungguin si mabanya. Next. Kemudian 15.40 sampai 15.45 itu mobilisasi mereka, mobilisasi maba buat naik ke audit. Ntar kalian kalau barikade di awal itu kalian diem, nggak ada kalian eko atau misalnya berisik lah. Eh, eh, intimidasi boleh, cuman jangan kayak ngomong lah di depan semabanya. Karena itu nuntut juga buat dari si nilai akhlak mereka buat ngucapin three magic word. Punten, tolong sama maaf. Jadi di situ penilaian udah dilakuin. Gimana mabanya itu udah sopan belum atau udah punya nilai akhlak belum di kita. Di situ penilaian dilakuin. Makanya kalian jangan nuntut apapun dari si mabanya. Paham nggak? Oh. Oke, next. Terus habis itu nanti Kansa eh ngondisiin ya di dalam audit itu mabanya disuruh duduk sesuai dengan barisan. Nanti barisannya si barisan itu dimulai dari sebelah kiri. Jadi cewek pertama tuh di sebelah kiri ngikut. Jadi ngisi dulu barisannya yang kosong. Terus para panitia kemana? Habis mobilisasi mahasiswa barunya. Kalau mabanya udah masuk audit tuh panitianya tuh yang masuk cuma operasional, medis sama PK sama Akom dua standby. Sisanya standby. Sisanya panitia balik lagi ke Selasar. Jadi free time kalian buat nunggu sesi evaluasi, buat sesi materi itu selesai. Dan buat tim pematerian tadi di awal tuh kan ada pengondisian tempat kegiatan ya. Tim pemateri itu ikut sama Kom. Jadi kalian stay di dalam sama nge-LO Panandanya. Jadi ketika mabanya masuk, Pananda udah di dalam. Bisa nggak? Oke. Lanjut ke pembukaan kegiatan. Oh ya, ralat ya di awal nggak ada barikade jadinya, adanya di akhir aja. Jadi kalian di awal udah standby aja di Selasar, maaf. Terus buat pembukaan kegiatan itu sama pemateri, nanti MC-nya ada Naufal, ada Naufal, nanti dia yang buka buka sih kegiatannya. Nanti dia kenalin Pananda, Panandanya ngomong, habis itu udah selesai dibuka gitu doang. Habis itu lanjut ke sesi pretest. Nanti mabanya pretest 5 menit, 5 soal, 1 soal 1 menit.
lanjut dikumpulin tuh pretestnya dikumpulin, habis itu lanjut ke pematerian. Nanti dari tim materi langsung ngasih aja ke Pananda. Nanti sebelum sesi pematerian selesai, eh, tim materi ngasih sertifikat nggak? Oh enggak. Pokoknya ada dokumen materi, dan dokumen juga standby di dalam audit. Pananda foto bareng aja sama Pananda di akhir. Bisa. Ada sama. Pananda sama lo aja, ada. Bisa nggak? Jadi kayak terima kasih aja, ucapan terima kasih aja ke Pananda. Tadi dokumennya ya. Terus nanti kegiatan pemateriannya bakalan dilakuin dua arah. Jadi gua nggak ada ngelaksanain sesi tanya jawab karena ini sama dosen ya. Jadinya gue expect-nya si mabanya tuh percayalah sama dosen. Jadi bisa bertanya gitu. Bolak apa dua arah. Jadi dari si pesertanya dari mabanya ke Pananda nanti dosen. Terus pas sudah pematerian selesai, lanjut lagi ke post-test. Post-test, kemudian lanjut ke pengumpulan post-test. Nah, ketika post-test dimulai, nanti gue akan informasiin yang kalian yang ada di Selasar nantinya langsung mobilisasi lagi ke luar audit buat standby di luar audit. Nah, ketika udah ada spare waktu dari post-test sampai pengumuman post-test itu 10 menit, nanti kalian mobilisasi keluar auditorium, nanti kalian diem aja di situ, hening. Jadi nanti buat dari si mobilisasi panitianya itu nanti dipimpin sama Danlab. Jadi Danlab duluan yang masuk, baru kalian masuk. Jadi kalian standby di situ 10 menit, jangan berisik. Habis itu nanti kalian masuk, mobilisasi panitia itu dipimpin sama Danlab. Lanjut ke sesi evaluasi. Nah, nanti sesi evaluasi dipimpin sama Bang Gior, semua mobile masuk, Wahyu masuk, pokoknya penuhin aja. Karena ini sesi evaluasi. Bahas kan ada. Bahas kan ada. Nah, nanti udah ada skenario di sini buat sesi evaluasi, buat nanti Danlabnya kayak gimana. Lanjut lagi, ketika Danlab udah menutup sesi evaluasi, biasalah geologi 3 kali, HMB 3 kali, Danlab dulu baru kalian. Nah, di sini mobile bakalan ada waktu masuk buat nanyain si para pesertanya, si para mabanya itu 5 menit nanti. Nanti ada instruksinya. Ini udah ada skenario-nya. Lanjut lagi ke ketika udah sesi evaluasi selesai itu langsung mobilisasi panitia sama persiapan kepulangan. Jadi ketika panitia udah keluar semua, nanti panitia langsung bikin barikade barikade dari luar audit sampai tangga gedung 1. Nantinya yang masuk ke ruangan tuh cuman ops, PK, sama Akom yang bakalan standby buat ngondisiin ruangan buat eh, selesai acara. Nah, habis itu bentar. Persiapan pulangan nanti Kangsa bakalan nyiapin ya pulangnya. eh, Kepulangannya udah ada di skema kepulangan. Dilihat. Itu belum masukin. Nah, nanti ada ntar yang masukin skema kepulangannya. Nanti biasa pulang kayak baris satu dulu, baris dua dulu, baris satu selanjutnya. Nanti formasinya itu eh sama Kai. Nanti Putri duluan baru Putra, habis itu terakhiran baru PJ. Habis itu kalian udah bikin barikade, standby, mereka pulang. Habis mereka udah keluar gedung 1, kalian langsung mobilisasi. Kalian langsung mobilisasi ke Selasar. Nah, ketika kalian udah mobilisasi ke Selasar, kalian hening, jangan ada suara karena si mabanya deket banget di luar Chelsea sampai ke dekanat. Jadi kalian eh kalau misal kalian buat suara tuh kedengeran. Next, habis itu udah nanti di sesi evaluasi kalian di Selasar akan lakuin sesi evaluasi 20 menit sama gua semua kegiatan. Si PK nganterin si mabanya pulang. Habis itu PK-nya ikut sesi evaluasi.
Nah, untuk gue udah selesai ngejelasin. Ada yang mau tanya nggak dari segi teknisnya? Oke, gimana? Besok ada waktu. Boleh, boleh. Terus juga nanti pas pematerian ada pegangan standby ya teh, kan udah ada di distribusi masa. Izin Ada masuk, izin masuk paling ini aja Sar. Sar, buat PK yang nggak diplot tapi mau hadir itu dia datang as a warhim, datang sebagai warhim. ada lagi yang mau nanya? Ya. Buat besok, buat ini nanti kalau panen ini ada kegiatan dengan power stress ya. Cuman kegiatan 3. Semua power stress juga. Makanya ini acuan kegiatannya agak tinggi, jadinya nanti besok mobile masuk semua. uh, buat nanti perbandingannya 3:1. Nanti mobile masuk sorry. Skema ini evaluasi penutupan. Nah, nanti awalnya yang di atas kayak evaluasi penutupan yang di atas, awalnya kita di pinggir-pinggirnya dulu. Nah, di situ ketika mobile masuk dikasih waktu 5 menit buat tanya nanti kayak gini, Bang. Jadi kayak apa ya? Kayak main to main lah, tapi 3:1. Iya, iya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Buat yang pretest, post test, Ya. kemarin itu kata ops katanya nggak perlu pakai HP ya. Berarti mereka nggak ada input ke classroom kan? Itu satu. Terus buat teknisnya paling tadi katanya mesti ngenalin Ananda. Pananda dulu baru pretest. Ya. Mending pretest dulu aja, baru ngenalin materi, baru Pananda masuk. Menurutku sih itu gimana kalau dari gue. Oke. Ya, paling teknis kecil sih. Ya. Em, Oke, makasih Gerald buat sarannya. Bisa juga kayak gitu. Paling nanti berawat lah buat dari pembukaan kegiatannya. Semoga buat dukungan itu nggak bikin sertifikat Ya. dan buat insentif buat Pananda pun cuma makan siang. Em, Dokumentasi masih diperlukan nggak? Atau mending nggak usah? Soalnya kan udah sertif. Oh, udah tadi bilang ke Bang Heksa. Udah ada. Oh, udah ada. Oh, gitu. Oh, nggak ada informasi. Oke. Sip. Hmm, Enggak, Rod, paling nanti buat pembukaan kegiatannya nggak usah kenalin Pananda aja. Jadi kayak cuman apa ya? Kan dimulai materi. Akan di bulan pematerian, sebutin aja nama Pananda siapa. Nanti kan bakalan diinstruksiin buat ngeluarin buku sama pulpen kan, buat dikasih Kertas ya. ya kertas. Nah, habis itu udah gitu aja, nggak usah di Pananda nggak usah dikasih. Ini cuma 5 menit buat mereka ngeluarin alat-alat mereka aja. Habis itu langsung ke pretest. Ada lagi yang mau nanya buat teknisnya? Gua. Ya. Ini kan udah ada daftar kehadiran buat ini nggak? Nggak ada gitu. Daftar kehadiran bertanya. Duduk terus. Daftar kehadiran Belum. 2025. Gini nih. Belum kan? Ini kan misalnya mobilnya nggak menyusun buat 1:3, jadi jumlah mobilnya kurang lah. Ya. Kayak divisi mana yang bisa masuk, kayak kader bisa masuk kan dari ops. Nah, mau gue sebenarnya buat pembagian kan ini ada kursi kan. Ya. Nanti pembagiannya mau gimana? Apa udah nanti diplotin sama ops atau nanti dari mobilnya megang 1:3 langsung di lapangan? Oke. Buat dari apa ya? Buat dari sesi evaluasi ini, gue pengennya sih kan barisan depan tuh kan pasti perempuan kan, pasti perempuan. Nanti mobil yang perempuan megang 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 yang perempuan, mobil yang laki kan pasti megang yang laki kan. Kalau mobil yang laki megang yang cewek. Nah, paling karena emang ini tadi kan pasti urutan mereka masuk kan dadakan ya, mungkin RPM juga. Nah, nanti di lapangannya aja dicatat aja nomor berapanya sama mobile. Terus juga kan ini bisa si ops ini bisa support dan beneran di luar si maba yang ngajak, gue nih misalnya mobile A, dia bilang ini kan ada kode 1A, 1A sampai berapa Ya. gitu. Berarti langsung di lapangan aja ya. Ada yang mau bertanya lagi?
Ya. Yang di Zoom ada yang mau bertanya buat teknis untuk besok? Kalau nggak ada yang nanya, silakan react. Terus Oi. di Eropa itu ada sisi tanya jawab ya. Ya. Nah, kalau berarti sisi tanya jawabnya masuk ke materi yang tidak komplit. Eh, jadi buat sesi pemateriannya itu sistemnya dua arah karena ini sama dosen. Jadinya nggak usah ada sesi tanya jawab. Jadinya ketika mereka curious, kayak mereka pengen nanya lah istilahnya, itu langsung nanya ke Pananda biar ada interaksi dua arah. Jadi kesannya nggak kaku gitu kalau sama dosen. Gue pengennya kayak gitu. Jadi sesi dua arah. Jadi nggak ada sesi tanya jawab. Jadi paling besok tuh lebih ngejelasin ke Pananda juga ya. Iya, Pananda ya. Bakal tanya jawab, tapi satu jam sebelum ini sekalian kalau misalnya kalian menang, kalian itu ya. Jadinya ada interaksi dari dosennya sama pesertanya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi buat teknisnya atau yang kurang jelas buat besok pengaterian? Terus Woi, yang dokumentasi setelah proses kan harus minum proses. gimana? Yang dokumentasi Dokumentasi itu pas selesai pematerian. Jadi ketika post test itu Pananda udah keluar. Jadi lu dampingin. Ada di skenario orang. Jadi lihat. Udah online semua. Si Gori ada tadi Nabil deh kayaknya. Nabil mana Nabil? Andre. Ring apa? Ring. Apa gitu dia. Ada Nabil. Adakah kurikulum? Gue. Ya Ter. Kenapa ya? Nih. Oh, ya. Mau diri Oh dari aja. coba mungkin tanya Oh, Ter, buat ini semuanya jangan terlalu berisik, tolong bentar. Ter, ini buat nilai, lu yang jelasin apa gimana dari kuri yang lain? Nilainya kayaknya belum selesai ya dari operasional soalnya tadi kan gue bilang bagiin dulu per pembukaan, penutup sama pematerian. Itu tuh di pembukaan masih ada danlap di akhir skenarionya. Jadi Oke. skenario yang dibuat dari operasional tuh pokoknya kayak gimana? Oke, oke, oke. Soalnya belum sampaikan tadi. Dibenerin dulu aja. Oke, paling dari operasionalnya lagi di fixin dulu. Udah. Hah? udah Tetere gua buat di skenario-nya itu udah di ini ya, udah di share sheet 3 ya yang aku kirim di linknya. Iya, tapi coba lihat deh di sheet 3-nya itu masih ada nih. Lu di pembukaan itu ada wait. Nih, pembukaan. Pembukaan dan sesi evaluasi. Danlah mengingatkan mahasiswa baru untuk senantiasa mengucapkan punten pada mahasiswa baru pada sesi danlab akhir. Tapi itu di pembukaan dan sesi evaluasi. Maksudnya pembukaan dan sesi evaluasi itu di awal ada eval.
Enggak, di pembukaan gak ada eval. Itu rawat itu harusnya sesi evaluasi teh. Jadi cuma di sesi evaluasi aja. Berarti Tidak terlaksana sesuai timeline ini atau hari Kamis tanggal 21 eh, karena kita juga bakal nunggu SIK dari eh, Ini motor-motor yang bukan belakang itu kamu motor merah. Motor merah dong. sok sok motor-motor yang ngerasa bakal ngalangin jalan lewat dipindahin dulu aja. Dia pasti laporin agak lebih mungkin nanti kunci gitu. Dah, paling lanjut lagi dulu aja ya sambil mobilisasi, jangan terlalu berisik. Nah itu terkait kita bakal nunggu si SIK ini, kita punya waktu sampai besok. Itu kalau emang SIK bakal turun besok, kita bakal berkegiatan di hari Kamis tanggal 21. Tapi eh, kalau emang lusa pagi atau siang emang udah turun, itu kita bakal bisa lanjut untuk berkegiatan di sore harinya. Tapi emang kalau worst case-nya sampai eh, jam 12 siang hari Kamis itu SIK nggak turun, bakal ada perubahan nantinya dari si Olah Jasmani 1. Itu aja sih, sekedar mention itu dulu. Fit, untuk rapat teknisnya tetap bakal dilaksanain sekarang. Oke, paling kita lanjut dulu. Nah, untuk kegiatan Olah Jasmani 1 ini sendiri, itu bakal ada waktu kumpul itu sekitar 1 jam, mulai dari jam 2 sampai jam 3. Eh, dan itu bakal kumpul di Sasar Gedung 2. Nah, jam 3 itu kita bakal udah mulai briefing. Nah, nanti untuk angkatan 24 sama 23, kalau sekiranya ada kelas atau lab dan ngerasa itu bakal telat, tolong kabarin. Karena kalau kalian gak ngabarin, itu bakal dihitung telat. Tapi kalau kalian ngabarin, emang kalau lagi ada lab, itu bisa di nggak hitung telat lah. Nah, briefing itu bakal mulai di jam 3. Itu dimulai dari briefing umum dulu, yang bakal semuanya, panitia itu ngikut sama Warhim. Dan dilanjut briefing khusus. Nah, briefing khusus ini nanti Kadif bakal ngebriefing staf masing-masing. Dan nanti gua selaku operasional bakal ngebriefing dan lab Nino sama Warhim yang datang. Itu nanti gue bakal briefing eh, dan dari tim kurikulum itu bakal ngebagiin form observer buat olahraga sama mobile di briefing khusus. Nah, lanjut ini briefing khusus dan kedatangan dan pengondisian peserta. Nah, ketika kita lagi briefing khusus sesuai waktu yang ditentukan itu bakal mahasiswa baru itu udah bakal datang. Mereka bakal dikondisiin di Sasar Gedung 1 atau Chelsea. Nah, pengondisiannya di Chelsea itu PK Tiara. Tiara ini selaku PK bakal mengondisikan maba. Dia bakal nyuruh maba untuk melakukan sholat asar dulu di Masjid Eftib. Itu dikasih waktu sekitar 10 menit. Nah, ketika udah selesai sholat maba ini, itu bakal dimobilisasiin ke lapangan Sutet. Nah, ketika waktu udah si maba persiapan udah dikondisiin lagi setelah sholat, itu panitia sama Warhim udah langsung bikin barikade dari tanjakan dekanat sampai lapangan Sutet. Itu tangga lewat tangga yang ke lapangan Sutet itu langsung bikin barikade di situ. Untuk barikadenya sendiri bakal kayak gini. Itu nanti maba bakal didampingin sama PK dulu di depannya. Kita panitia sama Warhim bakal bikin barikade. Oke. Selanjutnya, ketika udah mobilisasi peserta, itu bakal ada pembukaan kegiatan. Nah, dari
pembukaan kegiatan ini sendiri, pas ketika maba udah sampai di eh, udah ada maba yang naik tangga, itu Nino langsung manggil maba untuk membuat barisan sebanyak 16 banjar. Nah, itu baru kita mulai di pembukaan setelah mahasiswa baru tuh baris. Intinya gitu. Nah, ketika lagi pembukaan, panitia sama Warhim itu bakal buat barikade di sekitar mahasiswa baru berbentuk U. Ini panitia dan warga himpunan dan panitia itu yang warna hitam itu bakal buat barikade di pinggir kanan, kiri, dan belakang mahasiswa baru. Oke. Selanjutnya, eh, ketika selesai pembukaan kegiatan, ketika Nino sebagai Danlap itu udah keluar meneriakan kata geologi dan HMG, itu panitia dan Wahim ikut eh, ke belakang, langsung eh, intinya membubarkan barikade lah, dan dilanjut ke langsung ke pembagian kelompok lari. Nah, ketika pembagian kelompok lari ini yang bertugas itu dari olahraga Akeo. Nah, pembagian kelompok lari panitia itu standby. Standby-nya di belakang barisan peserta. Itu standby di belakang barisan peserta, lalu dari olahraga bakal ngebagiin kelompok lari. Itu kelompok larinya itu bakal ada sejumlah 14 kelompok lari dengan 13 kelompok itu non medik dan satu kelompok itu medik. Dilanjut pas sudah selesai pembagian kelompok lari itu bakal dilanjutin sama pemanasan. Pemanasan itu dipimpin sama Akil juga dari olahraga. Nah, setelah selesai pemanasan itu bakal persiapan lari. Nah, untuk lari ini sendiri itu bakal kan kita bakal ada 13 eh, kloter lari non medik. Itu dimulai dari kloter satu bakal mengular. Kalau kalian sadar Mabim-Mabim tahun lalu itu kan ada jeda dari kelompok satu ke kelompok-kelompok selanjutnya. Nah, kalau untuk kali ini itu kemungkinan bakal nggak ada jeda. Jadi ketika kelompok satu udah turun dari lapangan Sutet ke gedung farmasi, itu eh, komandan lari kloter 2 itu langsung terus ke kelompok satu. Jadi kita benar-benar mepetin ketika keluarnya. Itu untuk memangkas waktu juga. Dilanjutkan dengan kloter-kloter seterusnya sampai kloter ke-13 non-medik, dan setelah selesai itu baru dilanjutkan kloter medik baru jalan. Nah, untuk skema jalurnya itu nih kalian bisa lihat kurang gede ya. Oke. Nah, nanti untuk skema jalur Olah Jasmani satu, kalau kalian lihat peta jalurnya itu ada beberapa arah, beberapa warna. Untuk yang hitam itu untuk jalur non medik, untuk yang kuning itu jalur medik. Oh, kurang gede. Oke, ini dah. Gimana ya? Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini lanjut untuk yang hijau itu jalur nyanyi dan oranye itu jalur nggak nyanyi. Nah, ketika kita keluar dari lapangan Sutet itu kita belum mulai nyanyi sesuai warnanya. Nah, kita baru mulai nyanyi itu ketika kita keluar dari gedung farmasi. Itu baru mulai nyanyi sampai di pos istirahat. Pos istirahat itu yang warna merah ini. Itu baru berhenti di situ. Setelah itu kita bakal istirahat sebentar, sekitar 2 sampai 3 menit. Dan istirahatnya di sini itu mahasiswa baru eh, jalan di tempat tanpa ada berhenti gerakannya. Mereka diinstruksikan untuk mengatur napas saja di posisi istirahat ini. Setelah itu dilanjutkan dengan tidak bernyanyi sampai di eh, FAPSI. Dan setelah itu baru diinstruksikan lagi oleh komandan lari untuk bernyanyi lagi.
sampai di depan FTG. Itu disuruh berhenti dan dilanjutkan lagi ketika memasuki epic. Itu baru mulai bernyanyi lagi sampai akhir. Untuk teknisnya sendiri, ketika kelompok satu udah nyampe itu mahasiswa baru ya kelompok satu yang nyampe itu bakal disuruh jalan di tempat, nggak berhenti sampai kelompok terakhirnya itu nyampe. Ini biar yang nyampe duluan tuh nggak apa ya bahasanya nggak berhenti duluan sebelum si teman-temannya itu datang. Nah itulah. Nah ini ada ada blokade juga, ada 5 titik blokade yang bakal dari Akom itu bakal stopin kendaraan yang lewat dan sistem blokadenya ini juga bukan full blokade tapi bakal nunggu potongan dari kelompok. Ketika satu kelompok emang udah lewat itu baru bakal dikasih lewat kendaraannya. Kelompoknya itu di stop dulu. Yang selanjutnya baru ketika udah nggak ada kendaraan lagi diblokade dulu untuk dilanjutkan kelompok selanjutnya. Nah, itu. Hmm, sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Ya udah lumayan banyak. Dari olahraga khususnya ada yang keplot sebagai komandan lari gak di sini? Ini gak ada olahraga ya. Kurang Wow. Mar. Oi, Jip, ada yang mau ditanya dulu gak, Jip? Mau nanya terkait simfoni yang dinyanyikan sama buat istirahatnya berapa lama? Oh ya, untuk simfoni yang di bentar. Yang punya motor Beat BE 4. Bentar ya, Jip. Motor Beat BE 4235. Kalau ini aman ya? Oke. Izin lanjut, Jip. Untuk simfoni yang bakal dinyanyi itu simfoni 1 sama 2. Eh untuk simfoni itu bakal dikasih besok dan rencananya simfoni dikasih besok itu bakal dipakai langsung untuk Olah Jasmani 1. Dan untuk waktu istirahatnya itu tadi eh, sekitar 2 sampai 3 menit. Gimana, Kalau Jip? buat istirahat kan nanti ada yang udah sampai duluan dan udah ada yang sampainya terakhir kan. Itu Hmm? tetap dihitungnya 2 sampai 3 menit atau mulai dihitung dari semuanya di posisi istirahat. eh Dihitung dari ketika yang dia nyampe di pos istirahat harusnya. Dihitung ketika dia berjalan di tempat. Nah, kan pasti kelompok satu nyampe duluan kan? Sebenarnya gue harap semua olahraga tuh pakai jam tangan buat tahu waktu. eh nah itu jadi ketika dia udah berhenti, udah jalan di tempat, nah itu komandan lari lebih tepatnya itu ngelihat jam tangan untuk ngeset eh 3 menit untuk jalan di tempat. Itu sih paling. Jadi emang bakal lumayan ada perbedaan. Karena kalau emang waktu istirahatnya itu dihitung ketika semuanya berhenti atau jalan di tempat, itu bakal ada perbedaan waktu yang lumayan banyak dan makan waktu banget cuma untuk istirahat. Itu aja sih, Jip. Oke, berarti buat istirahat ini tuh si kelompok satu persis di sebelum belokan ya. Nanti yang Ya, belakangnya betul. mengikuti. Oke. Betul. Sama ini, Mar, mau nanya, Hmm? pas sudah nyampe di Sutet lagi, itu dari Danlar nunggu sampai yang terakhir datang atau ngasih instruksi ke yang awal terus langsung ke belakang. Ini untuk skema dari Danlar sendiri ketika nyampe di Sutet itu bakal ada Umar selaku komandan olahraga itu dia bakal menginstruksikan mahasiswa baru untuk baris di depan dia. Jadi ketika udah nyampe lu ngarahin mahasiswa baru yang di belakang lu untuk baris di depan si Umar ini
Bakal dilanjutin ke Umar lah intinya. Oke, langsung transisi ke Umar berarti ya. Ya, betul. Oke, cukup cukup. Oke. Non Jep. Ada lagi yang mau nanya? Ini komandan lari nggak ada yang offline ya? Paling izin ingetin lagi buat komandan lari khususnya. Gua harap kalian semua tahu pace yang bakal dilakuin selama lari nanti. Kalian paham jalur olah jasmaninya. Ini bukan kelompok satu komandan lari kelompok satu doang yang harus tahu jalur olah jasmani, tapi semua kelompok harus tahu jalur olah jasmani dan pace yang digunakan. Itu aja sih paling notes buat komandan lari. Oke, paling izin lanjutin kalau emang udah nggak ada yang nanya. Oke, lanjut ya. Ketika udah selesai semuanya nyampe di Gedung Sutet, itu bakal diberhentiin jalan di tempatnya. Nah, itu bakal ada water break atau istirahat minum. Itu udah dipegang sama Umar. Dia bakal ada estafet minum dari belakang ke depan untuk istirahat dan disuruh ngelurusin kaki. Itu waktunya 5 menit. Setelah udah selesai, bakal lanjut ke olah otot. Dipimpin oleh Umar juga, itu selama 30 menit. Untuk olah otot itu skemanya kayak gini. Nah, di olah otot ini sendiri, itu bakal ada divisi olahraga yang megang cowok dan divisi mobile yang megang cewek. Kenapa divisi mobile megang cewek? Karena divisi olahraga sendiri nggak ada eh, masa ceweknya, jadi butuh bantuan mobile untuk ngemegang si maba ceweknya. Dan untuk Nah, ini sebelum mulai otot, Umar bakal ngeinstruksiin untuk putra dan putrinya dipisah. Jadi putri di barisan kiri, di barisan kanan dari arah komandan lapangan dan putra di barisan kiri dari arah komandan lapangan. Nah, nanti mereka bakal berlawanan arah. Jadi kalau dari sini, misalnya utaranya ke atas, itu putra bakal ke timur dan putri bakal ke barat. Intinya nggak saling berhadapan untuk olah otot ini sendiri. Oke, lanjut. Bentar. Oke. Nah, ini untuk kalau otot sendiri itu bakal ada 5 gerakan. Nah, ini bakal ada 5 gerakan yang bakal dilakuin. Ini sesuai KKM yang dibikin oleh Divisi Olahraga, Olah Jasmani 1 tepatnya. Itu bakal ada push up sebanyak 20 repetisi, sit up sebanyak 25 repetisi, leg raise sebanyak 10 repetisi, mountain climber selama 30 detik, dan shoulder tap sebanyak 15 repetisi. Dan mungkin eh, bisa jadi ada perubahan atau tetap pakai yang ini. Oke, lanjut, ketika udah selesai olah otot, itu bakal dilanjut pendinginan. Itu dipegang sama Akeo. Nanti Umar bakal keluar dan masuk Akeo untuk mimpin gerakan pendinginan. Nah, di pendinginan ini setelah selesai itu Akeo bakal nginstruksiin mahasiswa baru untuk ngambil tasnya di barisan belakang. Dan setelah selesai pendinginan, tadi udah ngambil tas dan itu PK atau Tiara bakal masuk untuk pengondisian nggak bakal masuk, salah. eh Akel ini bakal keluar dan di situ gua kasih jeda 1 menit untuk Nino, habis itu baru masuk ke penutupan. Nino bakal masuk ke penutupan diikuti sama panitia dan Warhim ngebentuk barikade yang sama dengan pembukaan. Itu bakal bikin barikade lagi, itu bakal ada penutupan di situ selama 10 menit. Ini 10 menit. Dan selesai penutupan 10 menit itu Nino bakal keluar, diikutin panitia dan Warhim lagi. Langsung Tiara masuk sebagai PK, itu bakal mengondisikan mahasiswa baru. Dan ketika eh,
Tiara itu mengondisikan mahasiswa baru, panitia dan Warhim itu langsung bikin barikade dari Sutet sampai tanjakan dekanat. Sesuai dengan ini lagi. Kita bakal ngebentuk ini lagi cuma bakal arah baliknya mereka dengan bentuk barikade yang sama tanpa adanya suara atau obrolan dari panitia dan warga himpunan. Nah, setelah selesai mahasiswa baru udah di depan dekanat dikondisiin sama Tiara, itu bakal ada mobilisasi panitia. Semua panitia yang bikin barikade itu bakal eh, balik ke Selasar untuk evaluasi. Dan Tiara juga bakal balik ke Selasar. Selesai semuanya udah sampai di Selasar Gedung 2 itu kita bakal lanjut ke evaluasi panitia. Paling buat Eropes gitu dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Boleh. Untuk lari ya? Oh iya, lu belum dibahas juga. Sorry, kelewatan. Oke, balik lagi ke jalur olah jasmani. Oke. Nah, ini untuk skema barisan. Nah, untuk jumlah dari tiap kelompoknya belum bisa gua kasih tahu sekarang, belum bisa gua bagiin karena dari gua itu masih menunggu untuk eh, pita. Jadi eh, pita mahasiswa baru karena nantinya eh, apa namanya? Kelompok medik ini bakal untuk yang pitanya merah dan kuning, pokoknya yang penyakitnya lumayan berat, itu bakal masuk ke kelompok medik dan sisanya baru bisa dimasuk-masukin ke 13 kelompok non medik itu. Nah, untuk PK itu dikhususkan di yang medik. Iya, 10-nya di medik itu dia bakal megang 1:3. 1:3 itu satu PK bakal nge-observe 3 mahasiswa baru. Nah, itu bakal disesuaiin dari PK ini sendiri. Tetap 1:3 karena base penilaian kita kan 1:3. Kalau emang nggak bakal berubah jadi tiba-tiba ada yang 1:2. Harusnya sih. Data kan dipotong. Dipotong untuk mengobserv, tapi untuk ikut lari tetap mengisi. Ada yang bakal dilarin ke non medik tapi tidak mengobserv. Yang difokuskan untuk mengobserv di non medik itu mobile. Itu dengan 1:3 juga untuk mobile sendiri itu bakal ada di kelompok non medik. Yuk, boleh. Kalau misalnya ada tiba-tiba sakit di tengah jalan itu kan bakal ditangani dulu medik dulu ya. Nah, terus nanti buat misalnya dia nggak kuat banget, eh bisa ya, misalnya yang pertama dia masih kuat lanjut tapi dia nggak kuat lari, itu kan otomatis tinggal di belakang. Nah itu yang nemenin dia itu dari PK atau medik, karena kalau dari medik kan medik cuma satu orang, dua orang bisa kelompok gitu. Harusnya pasti jadi perangan medik. Nah, terus misalkan yang kedua, kalau misalkan dia nggak kuat banget dan harus balik, itu siapa yang membawa balik? Nah, untuk yang ngebawa balik, tadi case-nya dia masih bisa jalan kan? Masih bisa jalan itu eh karena dari medik medik ini kan diperluin buat dalam segi penanganan kan. Tapi kalau emang untuk pengantaran aja itu bisa dioper ke PK. Dan emang kalau nggak ada PK case-nya itu bisa ada Warhim yang ikut. Ya boleh. Lalu Tio udah kejawab atau belum? Kalau yang tadi yang maupun yang terbalik ke yang kuat ataupun yang nemenin dia jalan, masalahnya di fasilitas kuat itu tetap diberikan. Bukan. Karena medik sendiri dikhususkan untuk eh benar-benar dalam satu kelompok itu. Takutnya ketika malah ada kekurangan dari tim mediknya,
nanti bermasalah kalau sekadar pengalaman. Terus juga kalau emang eh, dalam kan di ini dulu bakal bisa berhenti untuk mahasiswa baru yang kekuat itu kan ada 4 pos medik di jalur itu per 500 meter ya. Yes. Oh nggak tahu ya, kemungkinan per 500 meter harusnya dibagi 4 ini total dua, untuk All Jasmine 1 itu total panjang 2, berapa kilo Yang All Jasmine 1 bija satu ya. 2,5. Nah, 2,5. Kemungkinan perhitungan 500 meter per 500 meter itu ada pos medik. Nah, itu bakal standby di medik dulu. Sekiranya emang bisa lanjut, bakal lanjut. Dan kalau enggak, itu dari Akom bakal standby di tiap pos medik. Dia bakal ada motor yang nantinya kalau emang case-nya nggak bisa lanjut, itu bakal langsung dianterin ke FTG sama Akom. Itu aja sih paling. Udah aman, cukup. Paling Sarah boleh? eh untuk yang terplot doang ya. Kalau udah plot di sini itu dimaksimalin di mediknya dulu. Ada yang mau tanya lagi? Boleh, ngobrol. Padahal di situ misalnya observer kan, Iya. dan observer nilai peduli jalan Hmm. gitu. Berarti ada penanaman juga nggak? Ada. Eh, penanamannya ada. Observer atau ada penanaman? Ada yang ada yang ditanemin pas lari kan? Ya, Atau pas lain juga? ya. Pak lari. Pas lari, oke. Kalau dikhususin di lari, itu ada yang ditanemin juga. Itu boleh penanaman. Nah, penanaman di sini tuh boleh, kalau dibilang boleh mah. Karena Kegiatan acuan kegiatan 2, level of stress 2. Acuan kegiatan 2 itu eh, penanaman nilai. Ya, dengan suara tidak terlalu tinggi, eh, boleh, apalah intinya ada tatapan bisa memulai pembicaraan untuk acuan kegiatan 2. Nah, untuk yang ditanamin sendiri dari mobile sebenarnya eh, pendamping kelompok juga sih. Itu yang ditanamkan di sini tuh nilai gigih. Itu sebagai panitia dan Warhim Mobile juga khususnya itu menanamkan nilai gigi dalam bentuk menginfluensi mahasiswa baru untuk bernyanyi dengan lantang. Aman? Ada lagi? Oke, paling ada yang mau ditanya lagi? kami saya waktu kan Boleh. iya di bagian mana di bagian mana. Nah, kalau kemarin sebenarnya lebih ke 1:3 di sini yang mengobserv. Tetapi untuk yang mengisi sisanya itu boleh Warhim. Maksudnya Warhim ikut ya sebagai pendamping yang mendampingin aja, nggak apa-apa. Nah, dari mobile menyanggupi nggak? Kalau Ya, 1:3. 1:3 tuh gua kemarin hitung 60-an. Gua nggak janji dari semua. Berarti kan? sebenarnya gue kemarin sama Amar diskusi kita mau bikin skenario giginya tuh kalau dulu kan kita ngitungnya dari apakah dia benar di lari atau enggak, tapi sekarang dilihatnya dari jadi nanti yang observe tuh mobile sama medik. Ya. Medik nge-observe ada yang dia medik atau enggak, dan nanti di akhir itu orang-orang yang biasanya tinggal lari yang kayak disemangatin itu maksudnya yang gak gigi gitu, tapi maksud itu pasti gigi tapi ya nanti ada levelnya sendiri lah. Cuma kalau misalkan emang dari mobile orang-orang Jadi itu gak bakal bisa mobilnya di minggu ini tuh ada 5 orang. Nah itu kan jadi tergantung dari si 25-nya kan. tapi Kalau 25 datangnya banyak, tetap nggak ketutup. Iya, iya. Kan udah dihitung juga. Kalau 100% di mobile datang, di mobile datang tuh kita akan dulu ya, berbanding tiga. Kemarin juga udah diomongin, yang baru juga dari kalian. Cuma 1:3 tuh mobile ada di 61 orang. Iya. Kalau misalnya mobil datang, Berapa? itu kan 18
delapan. Ya, tapi kan mobile belum tentu. Kalau besok juga bisa. Izin aja lima. Total mobil 70 ya? 71. Masih ada 61 pas. 66 loh. Iya, izin lima. Ya udah nanti buat penanaman nilainya emang bakal diinin lagi. Paling nanti pembagiannya bareng tektokan. Oke, langsung tektokan aja terkait si mobil ini. Oke, oke tadi Dalis boleh. Kan di sini beratnya pas all just nih Akom dibutuhin sekitar 11 ya bang. Ya. Nah kalau misalnya case-nya Akomnya tuh banyak yang udah hadir gitu jadi kurang dari 10, untuk yang di pos medik itu boleh kayak yang bawa motor tuh dari apa harus Akom juga Bang? eh Diusahain Akom. Tapi kalau dari gua sendiri itu bakal naro 2 motor di setiap pos medik. Jadi dari medik bawah, dari Akom bawah. Dari medik buat mobilisasi mereka, dari Akom buat pengantaran kalau ada maba yang nggak bisa melanjutkan kegiatan. Itu aja sih. Oke. 4. Semoga bisa lah. Ada lagi? Yang di Zoom juga kalau yang mau tanya di Zoom langsung resen aja ya. Nanti gue jawab. Ini buat komandan larinya. Komandan lari 1 itu ada Nazif, 2 itu ada Rehan, 3 itu ada Azril, 4 Yosua, 5 Akmal, 6 Michael, 7 Asfa, 8 Fikri, 9 Farizi, 10 Rezar, 11 Joseph, 12 Tegar, 13 Manik, dan buat tim medik itu ada Rafli. Aman? Oke, Jip, boleh Jip. Buat tadi berapa Mar jadinya Mar? PES lari buat yang non medik itu di PES 8 itu jogging biasa. Kalau misalnya yang medik Itu tolong di apa buat komandan lari diperhatiin aja pace-nya jangan terlalu tiba-tiba jadi kenceng. Maksudnya kalau kalian ketinggalan, kenapa gue tadi nge-mention si komandan lari ini harus tahu jalur olah jasmani sama pace-nya tiap komandan lari. Kalau kalian ketinggalan, kalian jangan ngejar kelompok depannya. Jadi kalian bakal ngubah pace. Jadi nggak sesuai sama yang udah dibuat sama olahraga sendiri juga. Ya buat apa kalian nentuin pace 8 tapi karena kalian ngejar ketertinggalan terus kalian jadi naikin pace-nya. Itu aja sih. Oke, thank you Jip. Udah kejawab Jip. Udah, thank you Mar. Oke, buat yang lainnya, ini yang di Zoom selain Najib siapa lagi ya yang olahraga keplot komandan lari? Ada nggak yang? Ini olahraga nggak ada yang datang? ada banyak yang datang. Mana? Dulu. Olahraga, acukan olahraga. Berarti bukan yang di plot. Di plotnya di mana mereka? Mereka keplot di mana? Ada beberapa Ol- kayak itu pakai skema. Observe olah otot. Oke. Oh, ya udah. Oh ya, buat olah otot itu juga skemanya intinya semua penilaian di konten ini itu 1:3. Jadi nantinya satu panitia bakal ngemegang 3 mahasiswa baru. Begitu juga itu bakal megang satu olahraga itu bakal megang 3 mahasiswa baru. Dan nanti kalau emang nggak bakal, nah itu buat nge-observasi mahasiswa barunya. Itu aja sih. Kalau yang nilai itu tetap mobile. Nilai mobile. Kan kemarin mana bilang cuma ini doang sebagai ininya. Oke. Ya penilaian dari si mobile. Kalau olahraga di olah otot ini lebih ke pendampingan gerakan. Itu aja sih.
Oke, ada yang mau ditanya lagi? Untuk atribut sama kayak tes fisik medik, sama kayak tes fisik medik awal itu pakai shawl, pakaian berwarna gelap, celana training gelap, dan sepatu nyaman dipakai untuk olahraga. Kalau misalkan pada kelompoknya ada penyanyi yang larinya itu Oh, kalau ketinggalan sendiri, ya nggak usah nyanyi. Kayak udah nggak kuat juga deh. Harusnya nggak sih? Kan medik udah nggak kuat ketinggalan. ada kelompok yang Oh, kelompok yang ketinggalan, komandan lari. Makanya ini tuh ada 13 komandan lari, bukan berarti komandan lari pertama tuh bener-bener jadi bukan danlar, ini komandan kalian tuh megang kelompok masing-masing. Jangan berpaku sama satu orang. Apalagi jangan berpaku sama komandan lari kelompok satu. Setara lah kalian semua 13. Itu yang medik sama biasa jauh banget tuh bedanya. Iya, Walaupun bedanya lumayan. iya. Dan skemanya emang begitu. Wah, Skema. enggak, nggak nyampe duluan tadi. Itu udah perhitungan hampir setara lah buat perhitungan medik sama si jalur jalur medik. Sekarang jauh gitu kan. Ya berarti perkiraannya nggak nyampe duluan. Yang tetap nyampe duluan harusnya si medik. Tapi nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nggak bakal nunggu selam itu kok. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Jadi kan buat dari jadi mobile sebagai nanam dan observan. Nanti pas kontrol otot olahraga sebagai observan ini. Pendamping. Mobile sebagai dan itu buat tempatnya di mana? Buat mobile. Eh, Skema yang tadi gitu. ini nih. Nah, sebenarnya ini kasaran aja sih. Tapi intinya kan nanti bakal push up. Nah, kalian eh, di maba masuk aja nggak apa-apa, masuk ke bagian mabanya. Terus juga yang sempat kemarin evaluasi tes medik fisik awal, kalau emang lagi olah otot, ketika maba lagi push up itu jangan berdiri. Itu jangan sampai berdiri di depan maba. Kalian jongkok nggak apa-apa, sekadar ini. Terus buat yang di Sama nanti buat jaga olahraga ketika kegiatan olahraga. Karena itu, Pin. Kalau misalnya dari olahraga ada sentuhan fisik buat ngebantuin si mabanya kalau otot boleh nggak? masuk otot gitu. Ya. Jadi kan kalau otot misal dari push up tuh ada 20 kalau nggak salah. Sit up lah, sit up. Jadi ngebantuin naikin gitu. Usahain jangan pakai fisik dulu. Tapi kalau sudah nggak profesional soal olahraga, kayak misalnya dengan sekolah atau nyakitin diri sendiri, nggak apa. Jadi usahain pakai kabel dulu. Memang ada doang berarti. Bukan semangat bisa, yang misalnya mau ini yang lipat atau Oke. tangannya posisinya formnya benar nggak di situ. Di kabel dulu. Kalau emang dia kondisinya perlu pakai fisik, tapi buat benerin profesional olahraganya apa? Apa? Kalau ngebenerin berarti bukan ngebantuin si. berarti di Bisa bener apa kalau misalnya kalau ngebantu nggak usah. Kalau misalnya jangan si otot itu malah bikin ngaret gara-gara satu orang telat, nah itu udah pakai pakai perhitungan kan Nah, si otot ini. Nah misal karena ada beberapa orang si maba yang nggak bisa, jadi mereka nungguin semua kan. Berarti itu ngaret si waktunya ngaret. kalau itu hitungnya bareng. Itu ya baru. Cuma kan kalau misalnya ada satu orang yang nggak kuat, nungguin. Bukan bukan sampai naik kayak itu. Juga fisik kalau bang. Oke, berarti yang ditekankan itu ngebenerin ya, Ya, benerin. bukan ngebantuin. Oke, paling ada yang mau ditanyain lagi buat yang di sini sama yang di Zoom. Buat Dokum bang mau nanya bang, Oke, boleh. kan Dokum tuh nanti rencana ada yang stay di pos medik sama ada yang ngikutin si mabanya. Kalau ngikutin si mabanya boleh pakai motor apa harus jalan? Itu Boleh, boleh pakai motor. Tawain boleh. Itu buat ngejar si Iya, mabanya. si mabanya.
Sama itu eh eval kemarin juga buat dokum jangan sampai kayak kelihatan banget Iya. kalian lagi nih. Aman. Oke, buat yang lain aman. Kalau aman, enggak. Dirga, Dirga. Ya. Jadi dari kolom gimana? Mau masuk nilainya kapan? Ntarnya di mana? Masih di anu nih. Ntar dikirim. Kirim aja paling. Besok aja ya. Udah paling untuk tadi sama kayak Rajwa paling segitu aja untuk pembahasan nilai yang nanti bakal nge-observe terkait penilaian dan penanaman itu bakal dilakuin secara susulan karena masih di susun sama tim kurikulum juga. Secepatnya bakal dikabarin dan dikirim dan dimasukin ke PTOP yang nanti kalian bisa lihat. Itu aja sih paling kalau emang udah nggak ada yang ditanya dari gua cukup. Ya mas. Ya paling segitu aja. Makasih udah menyempatkan waktunya untuk mana? Kalau dari medik sendiri itu Bentar ya, maaf. Di bagian ini ya. Nyanyi sesuai jalurnya. Jalan jadi. Daripada nggak nyanyi Samsung kan. Udah paling itu aja. Semua ini ada yang bertanya lagi apa enggak? Oke, nggak ada. Oke, makasih yang udah nyempetin buat datang. Paling sekian untuk rapat teknis hari ini. Untuk rapat teknis pengenalan geologi dan nolak jasmani 1. Gua sama Rajo dari Ops ngucapin makasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.